Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alesania Ulfa, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E2011007. Pada pertemuan kali ini, saya akan mereview kembali materi pertemuan 3 di mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang mana telah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perbuatan pemerintahan dan peradilan administrasi negara. Serta di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH serta asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayani SMH. Yang pertama yaitu berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Aveldon dan Joko Sutomo. Jawabannya yang menurut Van Aveldon, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Bapak Joko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Pertanyaan yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Jawabannya, sumber-sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah yang pertama ada undang-undang, yang kedua praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara, yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang keempat ada doktrin. Pertanyaan yang ketiga, mengapa HAN belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawabannya, ketentuan HAN ini sulit dikodifikasikan karena yang pertama, perubahan dalam bidang HAN terjadi sangat cepat, dan yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan HAN dengan HTN. Jawabannya, perbedaan antara HAN dengan HTN yang pertama, hukum tata negara atau yang bisa disebut dengan HTN, di sana menggambarkan negara dalam keadaan tidak bergerak, mengatur tentang yang pertama berdirinya negara, fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, selanjutnya di HTN ini fokus terhadap konstitusi daripada negara sebagai keseluruhan. Terus yang selanjutnya banyak berkaitan dengan proses politik dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan dalam organisasinya. Sedangkan hukum administrasi negara atau biasa disebut dengan HAN menggambarkan negara dalam keadaan bergerak, yakni aturan yang harus diperhatikan oleh kelengkapan negara dan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan. Selanjutnya di HAN ini menitik beratkan perhatian secara khusus kepada administrasi saja daripada negara, dan kemudian di HAN ini lebih banyak berurusan dalam pelaksanaan pembentukan aspirasi politik. Jadi relatif itu banyak dengan proses pemerintahan daripada organisasinya. Dan pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Hubungan administrasi negara dengan hukum tata negara, yaitu hukum administrasi negara ini merupakan suatu tambahan dari hukum tata negara, dan badan-badan kenegaraan tanpa hukum tata negara adalah lumpuh karena mereka tidak diberikan kekuasaan atau kekuasaan itu tidak menentu, dan badan kenegaraan tanpa hukum administrasi negara adalah bebas karena mereka dapat menggunakan kekuasaannya itu sekehendak hatinya saja dan sewenang-wenangnya. Jadi badan-badan kenegaraan itu memperoleh wewenang dari hukum tata negara, dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan sesuai dengan hukum administrasi negara atau biasa yang disebut dengan asas negara hukum. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam, apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau basicking? Jawabannya adalah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut dengan basicking, yang mengandung arti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan pembuatan undang-undang yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan nomor 7, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Jawabannya, unsur-unsur ketetapan atau basicking dalam definisi tersebut yaitu yang pertama ada penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau penjabat tun, yang ketiga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang keempat bersifat konkret, individual, dan final, dan yang kelima menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan not, ketetapan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak sah atau batal.
Kemudian pertanyaan nomor 8, sebutkan macam-macam ketetapan. Jawabannya macam-macam ketetapan. Yang pertama ada ketetapan positif, adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua ada ketetapan negatif, adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Yang ketiga ada ketetapan deklaratoir, adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Dan yang terakhir ada ketetapan konstitutif, adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Dan pertanyaan terakhir yakni pertanyaan nomor 9, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Baik, peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah yang pertama untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat, dan yang kedua akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perihal saya menyampaikan jawaban. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.